Kembali di Selamat Pagi Indonesia, dan ini memang banyak sekali fenomena yang harus kita garis bawahi, khususnya pasca bom Tamrin kemarin ya. Pemirsa, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas untuk membahas tindak lanjut revisi Undang-Undang Terorisme. Ya, dalam rapat terbatas ini Presiden menekankan untuk menindaklanjuti hasil pertemuannya dengan pimpinan lembaga tinggi negara beberapa hari yang lalu. Saat itu pemerintah bersama DPR sepakat mengubah Undang-Undang Terorisme dan memasukkannya ke dalam program legislasi nasional 2016. Ya, dalam rapat ini dikaji apakah perlu merevisi Undang-Undang Terorisme, menerbitkan Perpu, atau membuat payung hukum baru. Dalam rapat juga dibahas bagaimana mengefektifkan program deradikalisasi, dan juga kepada Menteri Hukum dan juga HAM dan Menteri Agama, Presiden berpesan agar mantan napi teroris dibina. Pada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, BNPT untuk lebih fokus dalam upaya kontra radikalisasi dalam masyarakat serta melanjutkan program deradikalisasi terhadap napi dan mantan napi terorisme. Deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat. Ya, apa yang akan nanti menjadi poin utama dan bagaimanakah kemudian nasib dari Undang-Undang Terorisme kita nanti akan bahas dengan Bung Surya Pratomo dalam bedah editorial. Tapi kita lihat dulu update terkini dari media Indonesia kali ini. Headline-nya beberapa informasi utama yang menjadi headline-nya hari ini kita lihat. Ini ada kereta cepat Yohan yang kemarin baru dilaksanakan groundbreaking ya oleh Presiden Joko Widodo. Ini memang mendapatkan pro dan kontra. Di satu sisi ini menguntungkan bagi warga Jakarta dan Bandung untuk transportasi begitu, tapi di sisi lain ada sorotan mengenai amdalnya yang ternyata dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam jangka panjang begitu. Kemudian ada revisi Undang-Undang Terorisme, fokus pencegahan, karena selama ini dikhawatirkan ini hanya mampu menindak begitu. Meskipun sudah memiliki kewenangan sendiri-sendiri ya, dan pengamat terorisme menyatakan bahwa nanti dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan menangkap dan menahan. Dan ini juga nanti bedah editorial media Indonesia memperluas kewenangan Polri. Artinya sudah dideteksi sebenarnya, tapi karena terbatas oleh Undang-Undang Terorisme ini juga tidak dapat dilakukan upaya penangkapan dan penahanan. Ya, dan bagaimana juga nanti kerjasama antara Polri dari sisi kewenangan dengan BIN itu sendiri. Itu yang harus nanti kita lihat bersama-sama ya, jangan sampai tumpang tindih. Betul, koordinasi antar lembaga itu yang pertama diperlukan ya. Saya akan langsung menghampiri Bung Surya Pratomo, Bung Tommy, untuk membedah lebih lanjut. Selamat pagi Bung Tommy. Ya, pemirsa, kembali berjumpa di bedah editorial media Indonesia, dan kali ini kami akan membahas secara spesifik memperluas kewenangan Polri. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah juga akan menangani masalah terorisme yang ternyata masih ada di Indonesia terkait dengan kemarin pasca peristiwa bom Tamrin. Dan Bung Tommy, poin apa yang nanti ingin kita ulik-ulik atau kita bedah? Ya, sebetulnya terorisme ini kan bukan hal yang baru di Indonesia kan. Paling tidak sejak 2002 kita dihadapkan kepada ancaman teror yang kita tahu bukan hanya menggoyahkan persoalan persendian ekonomi, tetapi juga mengena kepada persoalan kemanusiaan. Begitu banyak korban yang terjadi. Tetapi kita ini masih tetap gamang, kita masih mendua bagaimana kemudian kita menangani persoalan terorisme ini. Dan cenderung yang terjadi adalah kita post factum. Jadi sudah kejadian baru kita melakukan penanganan. Nah, pemerintah berniat sekarang adalah di awal dicegah, preventif. Itu yang akan lakukan. Dan mau tidak mau maka fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan undang-undang terorisme itu. Ini yang ingin dibahas di bidang Oke, baik. Bagaimana kesiapan dan bagaimana kemudian setiap elemen juga mendukung terkait dengan revisi dari undang-undang terorisme ini, kita akan bahas nanti. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung langsung, memberikan komentar topik pagi ini di 02158304050, dan juga memberikan komentar melalui Twitter di @mi.com atau @mitrotv. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut pemirsa bersama Bung Tommy, kita saksikan dulu yang berikut ini, yang kali ini bedah editorial mengambil topik memperluas kewenangan Polri. Selamat menyaksikan. Memperluas kewenangan Polri. Regulasi komprehensif menjadi syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Tanpa perangkat undang-undang yang andal, mustahil terorisme dapat diatasi secara tuntas.
Ironisnya, regulasi penanggulangan terorisme negeri ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi ancaman-ancaman baru terorisme yang muncul sejalan dengan perubahan zaman. Insiden penembakan dan bom di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari lalu menegaskan kepada kita bahwa upaya mengantisipasi dan mendeteksi ancaman teror harus dilakukan jauh lebih dini lagi. Itu bertujuan agar ancaman sejenis dan ancaman yang lebih besar lagi tidak perlu terulang. Persoalannya, perangkat hukum anti-terorisme kita belum sepenuhnya mendukung agenda pencegahan terorisme yang terus berubah dan berkembang. Benar bahwa kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme atau Undang-Undang Anti-Terorisme. Akan tetapi, seperti yang banyak diwacanakan belakangan ini, undang-undang tersebut tidak cukup komprehensif untuk mengantisipasi kekuatan terorisme baru yang belakangan semakin nyata kehadirannya di Indonesia. Karena itu, kita sepakat mendukung upaya untuk memperbarui regulasi di bidang anti-terorisme ini. Kita tidak mempersoalkan bentuk dari pembaruan regulasi itu. Apapun bentuknya, apakah revisi undang-undang, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau perpu anti-terorisme, ataupun pembuatan undang-undang baru, semuanya harus memperkuat Polri dalam mengambil tindakan pencegahan dini. Untuk mendukung agenda itu, kita sepakat agar penegak hukum perlu dibekali kewenangan memidanakan perbuatan makar, aktivitas sosial politik individu yang mengarah ke terorisme, serta organisasi masyarakat yang mendukung terorisme. Kewenangan ini mendesak karena ancaman baru dari negara Islam atau IS sudah semakin nyata. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan sepanjang 2014-2015 ada 149 WNI yang kembali dari markas besar IS di Suriah. PBNU bahkan menyebut 800 WNI telah bergabung dengan IS di negeri itu. Celakanya, Undang-Undang Anti-Terorisme kita tidak mampu menjerat mereka. Padahal gamblang dan tegas, mereka telah menyatakan sebagai pendukung dan simpatisan IS. Agenda IS untuk menebar aksi terorisme ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pun sudah sangat nyata dideklarasikan. Disinilah terjadi kekosongan hukum yang membahayakan negara dan bangsa. Karena itu, Polri juga perlu diberi kewenangan perpanjangan masa penahanan bagi terduga teroris. Dalam Undang-Undang Anti-Terorisme yang masih berlaku, polisi hanya berhak menahan dan memeriksa terduga selama 7 hari untuk mengumpulkan alat bukti permulaan, mengonfirmasi dan mencocokkan data keterlibatan para terduga lintas negara. Periode penahanan itu jelas terlalu singkat. Untuk itu, waktu penahanan dapat diperpanjang hingga 30 hari agar proses penyidikan dan pembuktian dapat dilakukan secara cermat. Namun, kita juga mengingatkan agar upaya mengupdate regulasi anti-terorisme ini harus hati-hati dan cermat. Jangan sampai penguatan kewenangan penyidik mereduksi perlindungan HAM sedemikian rupa. Yang perlu juga kita tegaskan ialah revisi Undang-Undang Anti-Terorisme bertujuan memperkuat kewenangan Polri demi mencegah aksi teror, bukan memperkuat kewenangan institusi lain seperti intelijen atau tentara.